Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian, kali ini dengan tema memperhatikan keluarga. Kita baca dari 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ayat ini mau menegaskan bahwa Paulus mau mengajarkan bahwa iman bukan berhenti pada pengajaran saja, tetapi iman, percaya kita harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Terutama tindakan nyatanya adalah dengan mengasihi keluarga, memperhatikan sanak saudara. Nah, memperhatikan kebutuhan orang-orang yang terdekat kita, itu adalah panggilan iman. Kasih tidak boleh hanya berhenti dalam lingkup gereja saja, tetapi kasih justru harus dimulai dari mengasihi anggota keluarga yang ada di rumah kita. Ini artinya bahwa iman kita tidak dapat dipisahkan dari kepedulian dengan keluarga. Bila kita mengaku mengenal Kristus, tetapi menutup mata terhadap keluarga kita, sesungguhnya kita belum benar-benar memahami kasih Allah. Yesus sendiri memberi teladan. Dalam pelayanannya, Yesus tidak hanya mengajar, memberitakan firman, tetapi Yesus juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan baik itu jasmani maupun kebutuhan psikologis dari orang-orang yang dilayaninya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus mentahirkan orang yang kena kusta. Yesus bahkan menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Yesus bukan hanya memperhatikan aspek rohani orang-orang yang dilayani saja, tetapi Dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani dan kebutuhan psikologi, emosi orang-orang yang dilayaninya. Ketika disalibkan, Yesus juga memberikan teladan bahwa di detik-detik terakhir sebelum kematiannya pun, Dia memperhatikan ibunya, Maria. Dia sempat menitipkan ibunya itu kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Hal ini kita bisa lihat dari Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Nah, artinya apa? Bahwa Yesus ketika Dia melayani, Dia bukan hanya memperhatikan hal rohani saja, tetapi Dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani dan kebutuhan jiwani orang-orang yang dilayaninya, terutama keluarganya. Ini menjadi sebuah teladan buat kita. Dan kabar baiknya adalah begini, Yesus bukan hanya memberi teladan, tetapi Yesus juga mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal dan mengajari kita bagaimana kita mengasihi dan mempraktekkan iman kita kepada Kristus. Roh Kudus selalu memampukan kita untuk mengasihi dan memperhatikan keluarga serta sanak saudara kita, sehingga di dalam kehidupan keluarga kita orang bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kita. Hidupilah iman melalui tindakan kasih, terutama kasih kepada keluarga dan sanak saudara terdekat kita. Kasih yang tidak dimulai di rumah tidak akan pernah nyata di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati.